Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like and comment. Untuk perkembangan channel ini. Tanpa basa-basi. Langsung saja. Let's go. Di kaki bukit yang diselimuti kabut tipis dan kicau burung pagi, tersembunyi sebuah perkampungan sakral bernama Sanghyang Taman, tempat para tetua adat Bali menjaga warisan spiritual leluhur. Tak sembarang orang bisa masuk ke tempat ini, sebab auranya dipenuhi ketenangan dan vibrasi yang memeluk jiwa. Di tengah balai agung kampung tersebut, berdiri pohon bering ratusan tahun yang dipercaya sebagai pintu antara alam manusia dan dunia halus. Suatu pagi yang penuh keheningan, para tetua menemukan sosok bayi ajaib di bawah pohon suci itu, dibalut kain bermotif aksara kuno yang tak biasa. Tubuhnya memancarkan kehangatan, dan saat disentuh, seakan mengalirkan energi kedamaian. Tak ada tangisan seperti bayi pada umumnya. Justru senyumnya tenang seolah memahami dunia lebih dalam daripada usia yang baru sebulan. Bayi itu diberi nama Ida Bagus Jenana Prabawa, sebuah nama yang muncul dalam bisikan hati para tetua saat malam doa. Nama itu berarti cahaya kebijaksanaan leluhur. Meski masih merah dan belum bisa duduk tegak, suaranya perlahan mulai terdengar saat malam pertama bulan purnama datang. Kata-katanya sederhana, tapi menggema di dalam dada siapapun yang mendengar. Segala gelap akan reda saat batin kembali pada cahaya. Ucapnya pelan, namun membuat seluruh penduduk yang hadir menggigil dalam diam. Tak ada satupun yang meragukan bahwa anak ini bukan manusia biasa, melainkan titisan suci yang diutus untuk menuntun kembali jalan kehidupan yang mulai menyimpang. Berita tentang bayi titisan leluhur ini menyebar seperti angin menyusup ke celah-celah daun. Para pemangku, seniman, petani, bahkan pedagang dari berbagai desa mulai berdatangan. Mereka tak hanya ingin melihat wujud sang bayi, tetapi ingin mendengar sendiri mutiara kata yang menyejukkan. Beberapa yang datang dengan hati gersang, pulang dengan mata basah dan hati lapang. Para sesepuh pun sepakat menjaga sang bayi dengan pengawasan penuh, namun tak membatasi siapapun yang ingin bertemu selama hatinya bersih. Balai Agung kini menjadi tempat suci, bukan hanya untuk persembahyangan, tapi juga tempat pertobatan dan pengakuan dosa. Disitulah setiap jiwa yang gundah menemukan arah. Uniknya, bayi ini tak berbicara sembarangan. Ia hanya mengeluarkan suara ketika ada jiwa yang benar-benar membutuhkan jawaban. Seringkali, ia hanya tersenyum atau menatap dalam. Namun tatapan itu saja cukup membuat seseorang menggigil lalu tersungkur dalam tangis. Tak ada amarah, tak ada hukuman, hanya cinta dan pemahaman yang mengalir darinya. Penduduk sekitar mulai melihat perubahan dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang dahulu keras kepala dan egois, kini menjadi lebih lembut dan ringan tangan. Para pemuda yang biasa bermalas-malasan, mulai ikut membantu tetua menyapu halaman pura. Semua seperti disihir oleh ketenangan yang tumbuh dari suara seorang bayi. Sanghyang Taman yang dulunya hanya dikenal oleh kalangan spiritualis, kini menjadi pusat pencerahan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Tapi bagi para tetua, ini bukan kebetulan. Mereka percaya, saat dunia mulai kehilangan arah, langit akan menurunkan pembawa cahaya dalam bentuk paling polos, seorang bayi. Dan Bali, tanah para dewata, telah mendapatkannya. Langit sore menggantung mendung kelabu di atas perbukitan di Gunung Agung. Di Balai Agung yang suci bersimpuhlah seorang pemuda bernama Wira terduduk lemas penuh penyesalan. Matanya merah, bukan karena tangis, tetapi karena tak tidur berhari-hari berjudi online tanpa henti. Harapan terakhirnya, uang pinjaman untuk ibunya yang sedang sakit, habis lenyap dalam permainan yang mengisap nurani. Kini, ia hanya punya dua pilihan, melarikan diri dari kenyataan atau mengakhiri hidup. Wira meminta sabda suci bayi titisan leluhur. Pemuda itu ingin bertaubat dan ingin menjalani hidup dengan rasa aman dan tentram, dan bayi itu mengangkat tangannya dan bersabda, "Wahai saudaraku, jangan berputus asa karena keadaan, bangkitlah, tetaplah selalu menjaga hatimu, mintalah ampunan segala kesalahan kau akan merasakan ketenangan hidup." Keesokan pagi, dengan tubuh lebih bersemangat, Wira semakin tenang menjalani hidup dan bersyukur atas sabda bayi titisan leluhur. Saat sampai di gerbang Balai Agung, beberapa warga menyambut dengan hangat peziarah yang hadir. Mereka membuka jalan masuk dengan kesejukan, suasana damai dan tentram angin berhenti berhembus. Semua menanti ucapan dari bibir mungil itu. Dan ada seorang pemuda yang menangis sejadi-jadinya karena melakukan kejahatan besar, merampok, berjudi dan kejahatan lainnya. Ia menunduk dengan rasa penyesalan. Dan akhirnya, bayi itu memberi sabda. Dengan suara lembut yang menusuk nurani, bayi itu berkata, "Engkau mengejar keberuntungan di jalur keliru,
lalu menyalahkan hidup karena kau tersesat. Tapi jiwamu belum rusak, hanya lupa arah pulang. Ucapannya sederhana, namun langsung merontokkan dinding beku dalam hati Wira. Ia menangis, meraung seperti anak kecil yang kehilangan ibu. Tangis itu bukan sekadar penyesalan, melainkan pembersihan. Saat Wira bersujud di hadapan bayi suci, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seluruh kegelapan yang membungkus dirinya perlahan luruh bersama air mata. Tak ada makhluk yang mencelanya, tak ada yang mengusir. Justru ia dipeluk oleh para tetua dengan kasih, seolah telah lama dinantikan untuk kembali ke jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, Wira mulai membantu membersihkan halaman Balai Agung. Ia memohon kepada tetua agar diizinkan tinggal sementara dan bekerja dengan tangannya sendiri. Para sesepuh mengizinkan, dengan syarat ia harus mengajari anak-anak muda tentang bahaya judi dan kehidupan jujur. Wira menerima itu sebagai bentuk tebusan dan pengabdian. Dalam waktu singkat, wajahnya yang dulu suram mulai bercahaya. Ia mulai menulis pengalaman hidupnya dalam buku kecil, yang lalu dibacakan pada setiap pertemuan adat. Ceritanya menyentuh banyak jiwa, sebab tak ada yang lebih kuat daripada kisah nyata seseorang yang jatuh, lalu bangkit. Dan semua itu dimulai dari satu suara bayi, yang menghidupkan kembali hati yang nyaris mati. Di gang sempit kawasan Legian, lampu-lampu merah berkedip pucat di antara tawa palsu dan musik keras. Di balik bayang remang itu, Luh Ayu, seorang perempuan muda, duduk menatap kosong ke cermin kecil di kamar kosnya. Wajah cantiknya tertutup riasan tebal, namun mata itu lelah, sangat lelah. Semalam ia diludahi oleh tamu kasar yang enggan membayar. Uang yang dijanjikan tak sebanding dengan luka yang terus menganga di dalam hati. Sejak usia 16 tahun, Luh Ayu telah hidup dalam dunia malam. Ibunya meninggal saat ia masih sekolah, dan ayahnya kabur meninggalkan utang. Tak ada yang mengulurkan tangan kecuali janji-janji manis para mucikari yang menyamar sebagai penyelamat. Kini, setelah 7 tahun, tubuhnya terasa kosong, seperti alat tanpa jiwa. Ia menatap botol berisi cairan racun di meja kecil. Ia tak takut mati, justru merasa itu satu-satunya jalan untuk bebas. Namun saat hendak membuka tutup botol, suara televisi tetangga berdengung samar menyiarkan berita tentang bayi suci yang tinggal di Balai Agung Sang Hyang Taman. Wartawan menyebutkan bahwa banyak orang berubah setelah mendengar suara bayi itu. Hati Luh Ayu tergerak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Seakan ada bagian dalam dirinya yang masih ingin diselamatkan. Keesokan pagi, ia naik bus tua menuju perkampungan suci itu. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan beberapa orang memandang sinis. Tapi ia tak peduli. Di dalam hati kecilnya, ia berdoa agar ada yang mau mendengarkan jeritan batinnya, sesuatu yang tak pernah bisa ia ungkapkan meski kepada dirinya sendiri. Hanya dengan harapan itu, ia melangkah menuju Balai Agung. Sesampainya di pelataran pura, beberapa warga mulai berbisik, memandang curiga. Luh Ayu tahu, aroma masa lalunya tak bisa disembunyikan. Ia menggigil, ingin berbalik. Namun sebelum sempat melangkah mundur, suara bayi Jenana Prabawa memecah keheningan. Jangan usir dia. Bunga yang paling indah pun pernah tumbuh dari lumpur. Semua terdiam. Bayi itu lalu menatap Luh Ayu dalam-dalam, dan berkata dengan suara lembut namun menusuk, "Dirimu bukan barang. Kau adalah jiwa yang lupa bahwa tubuhmu suci. Bangkitlah, karena luka bukan akhir, tapi awal kesadaran." Mendengar kalimat itu, Luh Ayu roboh. Ia bersimpuh, menangis sampai tubuhnya gemetar. Tak ada yang menghakimi, tak satupun tangan yang menunjuk, hanya keheningan yang penuh kasih. Ia menginap semalam di bel bambu belakang pura. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa tidur tanpa rasa takut. Paginya, ia meminta izin kepada para tetua untuk membantu memasak dan membersihkan pelataran pura. Ia juga meminta bimbingan rohani untuk memulihkan dirinya. Para sesepuh menerimanya dengan hangat, mengajarkan kembali makna cinta sejati dan harga diri. Hari demi hari, Luh Ayu mulai berubah. Ia membuang semua pakaian lamanya dan mengenakan kain adat dengan bangga. Ia membuka warung kecil di dekat Balai Agung, menjual bunga canang dan dupa. Ia juga menjadi pembicara dalam pertemuan remaja putri, berbagi cerita tentang bagaimana tubuh dan jiwa harus dijaga, bukan dijual. Warga sekitar pun mulai menaruh hormat padanya. Yang dulunya mengolok, kini memanggilnya Embok Ayu. Perjalanannya menjadi simbol bahwa tak ada jiwa yang terlalu rusak untuk diselamatkan. Semuanya dimulai dari satu suara suci yang menggugah kesadaran.
Dan Luh Ayu, perempuan yang dulu ingin mati, kini justru hidup lebih utuh dari siapapun. Di sebuah gang belakang pasar Kumbasari, duduk seorang pemuda bernama Komang, kurus, dekil, dan matanya selalu kosong. Ia pernah menjadi murid berbakat dalam seni gamelan, tapi sejak mengenal sabu dan obat penenang, hidupnya runtuh tanpa arah. Orang tuanya menyerah, teman-temannya menjauh. Yang tersisa hanyalah ketergantungan yang mencekik dan bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung pergi. Komang bukan tak ingin sembuh, tapi setiap kali mencoba, tubuhnya menggigil, pikirannya dipenuhi ketakutan, dan dunia seakan menjadi tempat asing. Pada suatu malam saat hujan mengguyur deras, ia menggelepar di lantai dapur, tubuhnya kejang akibat putus zat. Dalam halusinasi samar, ia melihat seorang bayi dengan cahaya terang menyentuh dahinya, lalu berbisik, "Kau masih bisa pulang." Paginya, tanpa tahu arah, Komang berjalan tertatih-tatih menuju timur. Entah dari mana kekuatan itu datang, seolah ada tali tak kasat mata yang menarik langkahnya menuju Sang Hyang Taman. Orang-orang yang melihatnya mengira ia orang gila. Pakaiannya lusuh, rambut tak terurus, dan wajahnya seperti mayat hidup yang berjalan. Tapi dalam hatinya, ia hanya ingin mendengar suara bayi itu, yang semalam hadir dalam mimpinya. Sesampainya di gerbang Balai Agung, tubuhnya ambruk. Para penjaga pura bersiap mengangkatnya, tapi sang bayi tiba-tiba menggumam, "Biarkan ia masuk, karena debu pun punya hak kembali ke cahaya." Komang lalu dibawa masuk dan dibaringkan di bel suci. Saat ia terbangun, bayi Jenana Prabawa menatapnya dengan mata kecil yang bercahaya. "Tubuhmu sedang sekarat, tapi jiwamu hanya tertidur," ucap sang bayi perlahan. "Nafasmu belum selesai, jika engkau masih mau bertarung melawan gelap." Kalimat itu seperti pukulan lembut yang menghantam hatinya. Komang, yang selama ini merasa hina dan tak berguna, mendadak menangis tanpa suara. Ia merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sejak remaja. Para tetua adat pun mengatur tempat untuk Komang beristirahat dan memulai proses pemulihan. Ia diberi ramuan herbal, mandi dengan air bunga suci, dan setiap hari mendengarkan tembang spiritual yang dibacakan di hadapan bayi suci. Dalam seminggu, tubuhnya mulai pulih perlahan. Tapi yang lebih menggetarkan adalah perubahan dalam jiwanya. Ia mulai tersenyum. Matanya tak lagi kosong, melainkan menyala dengan semangat baru. Komang pun meminta izin untuk kembali memainkan gamelan di bel seni milik desa. Saat pertama kali jemarinya menyentuh bilah gangsa, seluruh warga terdiam. Nada-nada yang mengalun seolah membawa pesan harapan dan pertobatan. Melalui musik, Komang mulai membagikan kisah hidupnya. Ia menjadi simbol pemuda yang tersesat namun kembali. Banyak anak muda dari desa lain yang datang untuk berbincang dengannya, mendengarkan pengalaman pahit dan bagaimana ia bisa bangkit berkat suara sang bayi. Ia pun membentuk komunitas kecil yang mendampingi para remaja agar menjauhi narkoba. Bayi Jenana Prabawa, dalam salah satu kesempatan, kembali berucap, "Pemuda yang jatuh bukan untuk dilupakan, tapi untuk dibangunkan. Karena mereka adalah matahari yang tertutup awan, bukan hilang, hanya menanti waktu bersinar kembali." Kata-kata itu ditulis di gerbang Balai Agung, menjadi pengingat bagi siapapun yang datang bahwa tak ada jiwa yang terlalu gelap untuk disinari. Komang kini dikenal sebagai penabuh cahaya. Dari reruntuhan hidupnya, ia membangun lentera bagi yang tersesat. Dan semua bermula dari satu suara, dari seorang bayi yang tak hanya membawa pesan, tapi juga menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang nyaris padam. Tak butuh waktu lama hingga kabar tentang bayi sakti Jenana Prabawa menjalar ke seluruh penjuru Bali. Mulut ke mulut, media lokal, bahkan siaran nasional mulai menyoroti fenomena spiritual di perkampungan Sang Hyang Taman. Namun tak seperti kegilaan yang biasanya lahir dari sensasi, aura yang menyelimuti kisah ini justru membawa ketenangan. Setiap orang yang mendengar tentang sang bayi, seolah tergerak untuk memperbaiki hidupnya, walau hanya sekadar menahan amarah atau berbicara lebih lembut kepada orang tua. Tidak hanya rakyat jelata, kabar ini sampai ke telinga para pejabat, pelaku usaha, bahkan para tokoh adat dan politik yang selama ini terseret kepentingan duniawi. Beberapa dari mereka, yang sebelumnya keras kepala dan egois, diam-diam datang ke Balai Agung tanpa rombongan, tanpa pangkat, hanya dengan pakaian sederhana dan wajah penuh rasa ingin tahu. Mereka bukan mencari popularitas, melainkan jawaban atas kegelisahan batin yang selama ini ditutupi dengan kekuasaan. Salah satunya adalah Gede Wibawa, mantan pejabat tinggi yang tersandung kasus korupsi. Dihantui rasa bersalah, ia datang diam-diam saat malam hari. Ia berlutut di hadapan sang bayi, menunduk tanpa kata.
Jenana Prabawa memandangnya dan mengucapkan, harta yang dicuri hanya memperkaya tubuh, tapi memiskinkan jiwa. Kembalikan, maka jiwamu akan kembali utuh. Keesokan paginya, Gede Wibawa menyerahkan seluruh hartanya untuk membangun rumah pemulihan bagi anak-anak yatim dan mantan narapidana. Hari demi hari, Balai Agung semakin ramai. Tapi bukan keramaian yang gaduh, melainkan keramaian yang hening, seperti suara hati yang berkumpul dalam satu tarikan napas damai. Setiap yang datang, bertekuk lutut, bukan karena takut, melainkan karena merasa dipahami dan diterima. Tak peduli masa lalu mereka, tak ada yang dihakimi. Ucapan Sang Bayi pun semakin menjadi pelita dalam kegelapan zaman. Ia berkata, manusia besar bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling dalam mendengarkan. Yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang mau bangkit meski berkali-kali dihancurkan. Kalimat-kalimat ini tak hanya dihafal, tapi juga ditanamkan dalam laku hidup. Masyarakat mulai memandang dunia dengan mata baru, lebih teduh, lebih sabar, lebih penuh cinta. Sekolah-sekolah memasukkan kutipan bayi suci itu ke dalam pelajaran moral. Seniman menorehkannya dalam ukiran dan lukisan. Bahkan para pemangku adat membuat ritual baru yang dinamakan upacara pembersihan jiwa yang terinspirasi dari ajaran bayi tersebut. Pura-pura tak lagi hanya tempat persembahyangan, tapi juga wadah dialog batin, tempat mengendapkan amarah dan merayakan kesederhanaan. Desa-desa yang dulu bersaing dalam kesombongan kini saling bergandengan dalam upaya saling memperbaiki. Perseteruan antar keluarga besar yang turun-temurun pun perlahan mencair. Banyak yang datang bukan lagi untuk meminta berkah, tapi untuk belajar menjadi manusia yang lebih utuh. Sang Hyang Taman berubah menjadi simbol harapan baru, tempat di mana setiap luka bisa sembuh jika dibawa dengan kejujuran dan kerendahan hati. Yang paling menggetarkan adalah ketika bayi Jenana Prabawa berucap saat Hari Raya Galungan, jika Bali ingin tetap suci, maka sucikanlah hatimu terlebih dahulu. Karena tanah yang diberkati tak akan kuat jika pijaknya dilumuri kebencian. Kata-kata itu menghujam kesadaran semua lapisan, dan sejak saat itu, perubahan besar-besaran mulai terjadi. Dari pesisir utara hingga lereng selatan, Bali menjadi pulau yang lebih damai. Pencurian menurun drastis, kejahatan jalanan perlahan hilang, dan orang-orang lebih gemar bermeditasi di pura kecil ketimbang bersaing soal gengsi. Suara bayi suci itu, yang awalnya hanya terdengar di satu desa, kini menggema di hati setiap orang yang merindukan keheningan sejati. Namun meski dunia mulai mengenal namanya, sang bayi tetap tak berubah. Ia tetap tinggal di bel kecil di tengah Balai Agung, ditemani tetua dan pendeta, tak dikelilingi harta atau kemewahan. Karena bagi jiwa setinggi langit, cukup menjadi cahaya kecil yang menunjukkan jalan kepada mereka yang hampir tenggelam dalam gelap. Langit pagi di atas perkampungan suci Bali terlihat lebih cerah dari biasanya. Aroma dupa dan bunga-bunga Kamboja menyatu bersama embusan angin yang sejuk, menyelimuti Balai Agung dalam ketenangan luar biasa. Bayi misterius titisan leluhur, yang oleh masyarakat kini disebut Sang Cahaya Dharma, sedang duduk di atas balai bambu kecil, dikelilingi oleh para tetua adat dan ratusan warga yang datang dari berbagai penjuru pulau. Wajahnya bersinar lembut, dan sorot matanya yang tajam penuh kasih menyapu setiap orang dengan ketenangan. Hari itu, bayi suci kembali membuka suara, bukan dengan tangisan, tapi kalimat yang menyentuh dasar hati umat manusia. Kesucian bukan warisan, tapi pilihan yang dijaga setiap hari. Ucapnya pelan, namun gaung suaranya terasa hingga ke dalam jiwa. Mereka yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang gelap para penjudi, pengguna narkoba, hingga para pelaku prostitusi menangis terseduh dalam penyesalan yang dalam. Inyoman, yang dulu tenggelam dalam dunia taruhan online hingga menjual harta orang tua, kini berdiri di hadapan Sang Cahaya Dharma. Tubuhnya kurus, namun jiwanya mulai disirami harapan. Aku bukan siapa-siapa, tetapi kata-kata bayi suci ini telah menghidupkan kembali nurani yang sudah lama mati, katanya dengan suara serak, disambut pelukan dari warga lain yang pernah senasib. Sementara itu, Luh Ayu, perempuan muda yang bertahun-tahun terjerumus dalam dunia malam demi menafkahi adiknya, kini mengenakan kebaya putih sederhana. Ia merangkak perlahan, mendekati balai, memandang sang bayi dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku tak tahu jalanku bisa kembali, hingga mendengar suaramu, katanya lirih. Sang bayi hanya tersenyum, dan angin lembut menyapu rambut Luh Ayu seperti pelukan ilahi. Tak jauh dari situ, Komang, pemuda yang dulu menjadi pecandu berat, kini berdiri dengan tatapan kosong yang perlahan-lahan terisi cahaya. Ia ingat betul malam ketika ia hampir mengakhiri hidupnya, namun sebuah mimpi tentang bayi bersinar menyelamatkannya. Hari ini,
Ia menyampaikan sumpahnya untuk menjadi pelindung generasi muda dari bahaya zat haram. Setiap warga yang mendengarkan kata-kata sang bayi merasa seolah diangkat dari lembah kegelapan. Tidak ada lagi aib yang mengikat, tidak ada lagi masa lalu yang menghantui. Yang ada hanyalah harapan dan dorongan untuk saling menguatkan demi menjaga kesucian tanah Bali. Suara-suara azimat dari bayi itu, meskipun sederhana, menjadi nyala obor perubahan. Para sesepuh pun menggelar upacara besar, menamai hari itu sebagai Hari Kesadaran Dharma Bali. Sejak saat itu, Balai Agung bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan pusat pemurnian hati, tempat siapapun bisa datang untuk menenangkan jiwa. Di setiap rumah, mulai terpajang ukiran kecil bergambar bayi dengan cahaya di belakang kepala, sebagai pengingat bahwa dalam setiap kelahiran ada potensi penyelamat dunia. Bayi itu, walau baru berusia 1 bulan, telah mengubah ribuan takdir. Ia tidak menghakimi, tidak memaksa, hanya menyampaikan kebenaran yang murni dari dalam jiwa leluhur. Tak seorang pun tahu sampai kapan ia akan berbicara atau berada di dunia ini, namun mereka percaya bahwa ajarannya akan kekal. Dan di akhir senja hari itu, ketika kabut tipis mulai menyelimuti sawah dan pegunungan Bali, sang bayi memejamkan mata sambil berucap lirih, "Bali akan tetap suci jika manusia memilih terang dalam jiwanya." Maka masyarakat pun bersatu, menjaga bumi mereka, menjaga adat mereka, dan menjaga hati mereka, demi warisan suci yang telah diamanatkan oleh titisan cahaya itu.